Kita boleh beragama Islam, boleh, bagus. Tetapi tidak mesti jadi orang Arab. Anda boleh beragama Hindu, boleh. Tapi tidak mesti jadi orang India kan? Apakah saya boleh beragama Nasrani? Boleh. Dan tidak mesti menjadi orang Israel. Apapun agamamu, tetap saja jadi orang Indonesia. Karena agama itu urusan pribadi. Antara dirimu dengan Tuhan. Coba agama yang paling tua, umurnya berapa sekarang? Taruhlah 3.000 tahun. Betul? Alam semesta sudah ada nggak 3.000 tahun sebelumnya? Apakah di situ ada leluhur kita? Apakah leluhur kita saat itu baik apa buruk? Mungkin saja leluhur kita lebih baik daripada kita. Padahal saat itu mungkin agama belum ada. Jadi makanya jangan sok-sok agama lah. Biasa aja. Agama itu harus nyata, bukan hanya cerita. Baik ibu bapak, di hadapan ibu bapak ada air. Betul? Orang Sunda bilangnya apa? Cai. Orang Jawa bilangnya banyu. Orang Padang bilangnya aye. Orang Inggris bilangnya water. Menyebutnya beda-beda, yang disebut sama. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Setuju? Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Ayo, mau minum air memangnya nyebut air. Ambil tasbih, air, air, air. Jadi minum air. Tidak akan sukses meminum air dari sebutan air. Yang kedua, tidak akan sukses merasakan air dari tulisan AIR. Itu cuma tulisan. Kita pun tidak akan sukses merasakan Allah dari sebutan Allah. Dan kita tidak akan merasakan Allah dari tulisan alif lam lam ha. Etama sanes Allah, etama tulisan Allah. Allah ketika ditanya, ya Allah siapakah engkau? Allah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinnatu wala naum. Allah di manakah engkau? Allah menjawab, aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kau memalingkan wajahmu, di situ kau dapati aku. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Aku meliputi segala manusia. Kalau kita sudah membuktikan bahwa Allah meliputi segala manusia, meliputi saya, meliputi ibu dan bapak sekalian, bisakah kita menyakiti orang lain? Bisakah kita merendahkan orang lain? Bisakah kita membunuh orang lain? Bisakah kita menghinakan orang lain? Yang lebih menyedihkan, banyak orang menyakiti orang lain atas nama Allah, atas nama Tuhan. Tuhan mana yang sedang dia panggil? Subhanallah. Buat Bapak Menteri Dalam Negeri, ya, Bapak kurang kerjaan. Saya bilang tuh Bapak kurang kerjaan. Emang Bapak nggak ada kerjaan, Pak? Saya pengen bertanya, kenapa EKTP jika orang itu kehilangan, lalu dia akan membuat kembali, lalu dia dikenakan denda? Pak, pikirnya pakai logika dulu, Pak. Ya. Pakai otak. Masyarakat itu mau ditekan terus, Pak. Udah dari pajak bangunan, pajak tanah, pajak listrik, pajak air, segala macam. Orang mau nikah aja susah, dipersulit, harus minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Sekarang masalah KTP, kalau KTP hilang dikenakan denda. Pemerintah sekarang bukannya makin bener kok, makin memeras rakyat, makin menindas rakyat. Emang negeri Konoha ini bener-bener, aduh, udah habis akal kali ini pemerintahnya. Ya. Sekalian aja, Pak, ya, darah-darah rakyat, ya, Bapak isepin semua tuh, Bapak jualin, ya, ke PMI, jualin tuh darah-darah rakyat, biar jadi duit, Pak. Kali Bapak nggak punya duit,
Jadi manusia sadar, harusnya itu rakyat ya, dibikin senang, jangan dibikin susah. Luar biasa nih Pak, tentang jadi menteri. Kalau saya itu lebih setuju ya, nggak ada presiden, nggak ada menteri, nggak ada pejabat-pejabat, ganti Indonesia, ganti ini kerajaan, kebanyakan korupsi. Ini aspirasi saya, ini suara hati saya, mewakili seluruh Indonesia. Terima kasih Pak. Sholat tahajud supaya dapat pahala, sholat duha supaya dapat pahala. Lagian ada lagi yang bagi-bagi pahala di mana-mana ya. Baca Quran 1 huruf dapat pahala. Udah gitu nggak ngerti lagi yang dibaca. Pahala itu bukan nanti di akhirat. Kalau kalian baca Quran hari ini ngerti yang dibaca, pahalanya sekarang diberikan. Apa? Pengertian yang kalian dapat dari yang kalian baca, itu pahala. Pahala itu ganjaran, dan ganjaran itu tidak pernah ditunda. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh, setiap aku datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Setiap aku diutus ke semesta, berarti aku harus menjadi kepanjangan tangan Allah. Tugasku di semesta adalah menyampaikan cinta kasih Allah kepada mereka yang butuh pertolongan. Itulah tugasku di semesta. Bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, gak dilanjutkan, gak 30 juz, tidak one day one juz, 1 saja yang dibaca, tapi menjelma dalam diri. Aku adalah kepanjangan tangan Allah. Aku datang ke dunia untuk menolong orang-orang yang butuh pertolonganku. Cuma Bismillah yang dia baca. Karena dia sadar dengan kalimat Bismillah atas nama Allah, kemana-mana menyampaikan cinta kasih Allah. Bagus gak orang kayak gitu? Bagus gak? Coba bandingkan dengan orang yang baca one day one juz, Bismillahirrahmanirrahim aja gak ngerti, lalu dia berhayal dapat pahala di akhirat. Boro-boro di akhirat, sekarang aja dia gak dapat apa-apa. Saudaraku, kejadian demi kejadian sering kita lihat. Ada orang yang mengambil barang orang atau hak orang yang diambil olehnya. Maka terjadilah sebuah penangkapan oleh masyarakat. Dihujamnya, dipukulnya, ditendangnya, dideraknya, sampai orang tersebut terkapar tanpa nyawa. Sadar nggak kalian wahai saudaraku, bahwa yang kalian pukul itulah adalah saudara kalian juga. Memang ia bersalah mengambil hak orang lain, tetapi di dalam sebuah pelajaran itu adalah menjadi sebuah cermin buat diri kita. Janganlah kita bertindak semena-mena terhadap orang lain. Jika terjadi kepada diri kalian, mampukah kalian menghukum dan menghujat serta memukul dengan tangan kalian diri kalian sendiri yang kalian pukul, diri kalian sendiri yang kalian hujat, diri kalian sendiri yang kalian matikan? Itulah katanya kalian beragama, kalian berkeyakinan dalam beragama. Di mana welas asih kalian? Apakah sampai di situ? Inilah fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Tak bisa melampaui dengan diri, melainkan dengan nafsu angkara murka kalian. Ingat, karma akan berlaku kepada diri kalian bagi kalian yang merasa diri kalian beragama, lalu kalian menyakiti saudara kalian sendiri dengan menghilangkan nyawa.
Saya dianggap murtad, saya dianggap sesat. Bahwa itu pertanyaan yang sederhana. Kan itu pertanyaan lahir dari Quran. Kata Quran, ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat, Padahal ketika mata ini tertutup, ketika sakatul maut saya saksikan, tidak ada yang bisa melihat dengan ini. Berarti Allah sedang menunjukkan kepada kita, aku akan kasih satu penglihatan lain kepada kamu. Maka di Quran surat Ar-Rahman Allah mengatakan, ada dua penglihatan yang aku berikan kepada kamu. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin, yang disebut dengan penglihatan kolbu, penglihatan jiwa. Kalau matamu masih tertutup sampai kamu mati, maka kamu akan mati dalam keadaan tertutup. Kemarin orang memandangku sebelah mata karena tak punya apa-apa. Sekarang tak ada lagi yang memandangku sebelah mata karena orang itu sudah dipanggil yang maha kuasa. Siapa suruh kau memandangku sebelah mata? Dikasih Tuhan dua mata, kau pandang aku sebelah mata.